Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renzi Penesitra dengan NPM 21.105. Di sini saya akan membacakan buku tentang etika profesi hukum Dr. Mardani. Yang pertama ada kode etik profesi hakim. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian, mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menetapkan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan hakim pada peradilan khusus dan berada pada lingkungan peradilan tersebut. Adapun hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi, hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili juga memutuskan suatu perkara yang mengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya UUD 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yakni dalam pasal 24 dan pasal 25. Menjelaskan kedua pasal tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka. Artinya, terlepas dari pengaruh siapapun. Profesi hakim menempatkan posisi yang berada dalam berbagai sistem. Walaupun demikian, disepakati bahwa hakim adalah penafsiran utama norma hukum umum ke dalam peristiwa konkret yang terjadi. Wilayah kerja hakim fungsional di pengadilan melaksanakan dan mengadili keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang. Oleh karena itu harus menjunjung tinggi kode etik profesi. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi, juga mengemban profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesi maupun hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan surat keputusan bersama nomor 047 /KMA /SKB 6/2009 nomor 02 SKB P KY 6 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut. Yang pertama, berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang terjadi haknya. Didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perilaku dan kesempatan yang sama, equality and fairness, terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar, serta harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Penerapannya, yang pertama ada umum. 1. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. 2. Hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat mencari keadilan. 3. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. 4. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk memengaruhi hakim yang bersangkutan. 3. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka ataupun tidak suka, keberpihakan prasangka dan pelecehan terhadap suatu ras, jenis, kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencarian keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkara maupun tindak pidana. 6. Hakim dalam satu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menetapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir 5. 7. Hakim dilarang bersikap mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi dan
harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak-pihak yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. 8. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikat semata-mata untuk menghukum. 9. Hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan untuk pihak-pihak lain untuk memengaruhi pengarahan atau mengontrol jalannya sidang sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. B. Mendengar kedua belah pihak. Yang pertama, hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya mencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Yang kedua, hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan kecuali dilakukan dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui oleh pihak-pihak berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan. Yang kedua, ada berperilaku jujur. Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa orang yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Penerapannya yang pertama ada umum. 1. Hakim harus berperilaku jujur, fair, dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. Yang kedua, hakim harus memastikan bahwa setiap tingkah laku dan tindakan baik di dalam maupun di luar persidangan selalu menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain, juga para pihak berperkara sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan imparsiality. Yang selanjutnya ada B, pemberian hadiah dan sejenisnya. Yang pertama, hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami ataupun istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari yang pertama dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili, pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan secara wajar, patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk memengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan, tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk memengaruhi hakim dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu memberikan yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat-adat yang berlaku. Dan nilainya tidak melebihi Rp500.000. Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan untuk pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bermaksud untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut, pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili, atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan secara wajar patut diduga bertujuan untuk memengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Yang C, terima imbalan dan pengeluaran atau ganti rugi. Hakim dapat menerima imbalan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstrajudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas judisial dari hakim yang bersangkutan. D. Ada pencatatan dan pelaporan hadiah dan kekayaan. Yang pertama, hakim wajib melapor secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lama 30 hari kerja terhitung dalam tanggal gratifikasi tersebut diterima. Yang kedua, hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaan sebelum dan selama setelah menjabat. Yang ketiga, ada berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum maupun keagamaan, kebiasaan maupun kesosialan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dan tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa tinggi,
bersikap hati-hati, sabar dan santun. Penerapannya yang pertama ada umum. 1. Hakim wajib menghindari tindakan tercela. Yang kedua, hakim dapat dalam sehubungan perilaku pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di peradilan wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan dan sifat berkepihakan. 3. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili atau pihak yang berkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. 4. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh anggota atau profesi hukum yang menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dengan profesi hukum tersebut. 5. Hakim dalam menjalankan tugas ya yudisial wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan dengan kepentingan pribadi keluarga atau pihak ketiga lainnya. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak berkaitan dengan wewenang dan tujuan yudisialnya. Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim. Hakim berhak melakukan kegiatan yudisial ekstrayudisial sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain menulis, memberikan kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, tata laksanaan, keadilan dan hal-hal yang terkait dengannya. B. Memberikan pendapat atau kepentingan kepada publik. 1. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat dan mengganggu keberlangsungan proses peradilan yang adil, independen dan tidak memihak. Hakim tidak boleh memberikan keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputuskan maupun perkara lainnya. Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara. 4. Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala yang bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasi kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masyarakat substansi perkara tersebut. Hakim tidak boleh memberikan keterangan pendapat, komentar kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau tindakan pengadilan baik belum maupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetapi dalam kondisi apapun. Hakim tidak boleh memberikan keterangan pendapat, komentar kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu keputusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kecuali dalam suatu forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain. C. Kegiatan keilmuan, sosial kemasyarakatan dan kepartaian. 1. Hakim dapat menulis pemberian kuliah, mengajar, berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencegahan mengenai hukum, sistem hukum dan administrasi peradilan di non hukum selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam menembus suatu perkara. Yang kedua, hakim tidak boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirbala yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan, sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik. 4. Hakim tidak berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral, ketidakberpihakan hakim. Yang 4. Bersikap mandiri. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan dan kebenaran sesuai tuntutan moral serta ketentuan hukum yang berlaku. Penerapannya, pertama, hakim harus menjalankan fungsi peradilan serta mandiri dan bebas dari pengaruh tekanan, ancaman dan bujukan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung dan pihak manapun. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif, serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian, independensi hukum dan badan peradilan. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. 5. Berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia, tangguh, berpegang
berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melakukan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya perilaku yang berani, menolak godaan segala untuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran juga keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Penerapannya yang pertama umum. 1. Hakim harus berperilaku tidak tercela. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi atau kekeluargaan atau hubungan-hubungan lain yang beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan. Yang ketiga, hakim harus menghindari hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut, dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Hakim harus membatasi hubungan akrab baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat. Pimpinan pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif serta dengan memberikan keterangan, pertimbangan, juga nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke pengadilan. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak ada konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi dan menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan kecuali ditentukan oleh undang-undang. B. Konflik kepentingan. Yang pertama, hubungan pribadi dan keluargaan. Yang pertama, hakim dilarang mengadili sesuatu perkara apabila hubungan keluarga, ketua majelis hukum, anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitia yang menangani perkara tersebut. B. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat yang menangani perkara tersebut. 2. Hubungan pekerjaan. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat, atau panitia dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal tersebut yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim. 3. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat, atau partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat, atau partai politik tersebut. Hubungan finansial. 1. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya, harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan pada anggota keluarganya. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau siapapun juga dalam hubungan finansial. Hakim dilarang mengizinkan pihak-pihak yang menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial, prasangka, dan pengetahuan atas fakta. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut tidak memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang tidak disidangkan. Hubungan dengan pemerintah daerah. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari pemerintah daerah, walaupun pemberian tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan tugas-tugas judisial. Tata cara pengunduran diri. Yang pertama, hakim selanjutnya menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya setelah dipersiapkan oleh pihak lain, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani, berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan secara langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain, melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan, dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akte padanya, melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris, menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan di perkumpulan, memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain maupun persetujuan lebih dulu dari notaris yang bersangkutan, menjelekan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dilakukan olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat dan ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius,
dan atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberikan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut, membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan atau instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi, menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum dibuat sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris antara lain, namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pengecualian pasal 5, hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu 1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kata ucapan, surat, karangan bunga atau media lainnya yang tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja. Pemungutan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Yang apabila muncul keraguan-keraguan bagi hakim mengenai kewajiban pengunduran diri, pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara, wajib meminta pertimbangan ketua. Yang 6, ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut. Penerapannya, yang pertama, penggunaan predikat jabatan. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain. B. Penggunaan informasi peradilan. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang dapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan. 7. Menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertanggungjawabkan serta dijunjung oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat juga tangguh sehingga senantiasa menjaga kehormatan serta martabat sebagai aparatur peradilan. Penerapannya, yang pertama, ada umum. Hakim harus menjaga kewibawaannya serta martabat lembaga peradilan dan profesi, baik di dalam maupun luar peradilan. B. Aktivitas bisnis. Yang pertama, hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim. B. 2. Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut. C. Aktivitas lain. Hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain berhubungan dengan perkara. 1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat kecuali hakim tersebut menjadi pihak di persidangan, memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintah atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator, atau hukum pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang D. Ada aktivitas masa pensiun. Mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktik di pengadilan, terutama lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhentinya sebagai hakim. 8. Berdisiplin tinggi. Berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur atau pengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam pelaksanaan tugas, ikhlas dan mengabdi dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Penerapannya, yang pertama, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum acara benar dan dapat mempengaruhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Hakim harus menghormati hak para pihak dalam
proses peradilan yang berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim harus membantu para pihak dalam dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata dan menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan. 9. Berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran dan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis atau mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan perkembangan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan di dalam mengemban tugas. Penerapannya yang pertama ada pengabdian. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus. Pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencarian dalam lapangan kerja untuk mendapatkan penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Popularitas. Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku, atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan, sanjungan dari siapapun juga. Yang 10, bersikap profesional. Profesional bermakna atau sikap moral, bermakna suatu sikap moral dilandasi oleh tekad untuk pelaksanaan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atau dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertaruhkan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Penerapannya yang pertama, hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. B. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administratif peradilan. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dan membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak, atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dan mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah kode etik profesi notaris. Berdasarkan pasal 83 ayat 1 nomor 30 tahun 2004 tentang notaris, Ikatan Notaris Indonesia atau INI, pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada 27 Januari 2005 tentang penerapan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu 1. Kewajiban, larangan, dan pengecualian. Yaitu 1. Kewajiban, larangan, dan pengecualian. Kewajiban ada di pasal 3. Notaris dan orang lain yang mengaku dan menjalankan jabatan notaris wajib 1. Memiliki moral, akhlak, serta berperilaku baik, menghormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah notaris, meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara, memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa pemungutan honorarium, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Itu memasang satu buah papan nama di depan di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran 100 cm x 40 cm, 150 x 60 cm atau 200 cm x 80 yang memuat satu nama lengkap dan gelar yang sah, tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris, tempat kedudukan, alamat kantor, nomor telepon, fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam ditulis di papan nama tersebut jelas mudah dibaca, kecuali di lingkungan kotor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud. Hadir, mengikuti, berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan, membayar uang iuran perkumpulan pada saat pada perkumpulan secara tertib,
membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia, melaksanakan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan perkumpulan, menjelaskan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, penandatanganan akta dilakukan di kantor kecuali alasan-alasan yang sah. Selanjutnya, menandatangani akta yang proses pembuatan minutannya setelah dipersiapkan oleh pihak lain, mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani, berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan secara langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain, melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan, dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akte padanya, melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris, menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan di perkumpulan, memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain maupun persetujuan lebih dulu dari notaris yang bersangkutan, menjelekan atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dilakukan olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat dan ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberikan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut, membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan atau instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi, menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum dibuat sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pengecualian pasal 5, hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian, oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu 1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kata ucapan, surat keterangan bunga atau media lainnya yang tidak mencantumkan notaris tetapi hanya nama saja, pemungutan nama dan alamat notaris dalam buku panduan telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT Telkom dan atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Yang terakhir, memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar warna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimal 100 meter dari kantor notaris. Selanjutnya nomor 3, kode etik anggota DPR atau legislatif. Salah satu tugas DPR memegang kekuasaan memegang undang-undang, membentuk undang-undang. Ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Pasal 20. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap perancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 3. Jika rancangan undang-undang ini tidak terdapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 20A, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 2. Dalam melaksanakan fungsinya dalam hak yang diatur dalam pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta imunitas. 4. Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. Pasal 21, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 22, dalam hak ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam persidangan yang berikut. 3. Jika tidak terdapat persetujuan, maka peraturan pemerintahan itu harus dicabut. Pasal 22A, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dalam undang-undang.
Pasal 22B, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat dihentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Anggota DPR RI telah mempunyai kode etik profesi, yaitu Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kode etik tersebut sebagai berikut. Selanjutnya, bagian ketiga, integritas. Pasal 3. Satu, anggota dewan harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra kehormatan DPR, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR, menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. Anggota DPR dilarang memasuki tempat prostitusi, perjudian, dan tempat lain yang tidak didukung dan tidak pantas secara etika, moral, dan norma yang berlaku umum di masyarakat, kecuali untuk kepentingan tugas sebagai anggota DPR dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota harus menjaga nama baik dan kewibawaan DPR. Yang kelima, anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang terbentuk berhak diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, hubungan dengan mitra kerja. Pasal 4, anggota harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja. Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya untuk maksud tertentu yang mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bagian keempat, akuntabilitas. Pasal 5, angka 1, anggota bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang demi kepentingan negara. Anggota harus bersedia untuk diawasi. Anggota harus bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya. Anggota wajib menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender. Anggota harus mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh masyarakat atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPR berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Bagian kelima, keterbukaan konflik kepentingan. Pasal 6, butir 1, sebelum mengemukakan pendapat dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat jika ada suatu kaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai anggota. Anggota mempunyai hak suara dalam setiap rapat dan dalam setiap pengambilan keputusan, kecuali mempunyai konflik kepentingan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Anggota dalam menyampaikan hasil rapat harus sesuai dengan kapasitas baik dalam anggota maupun sebagai pimpinan alat kelengkapan DPR. Anggota dilarang menggunakan jabatan untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi keluarga, sanak famili, dan anggota dan golongan. Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mengaruhi proses peradilan yang ditunjukkan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain. Bagian ke-6, rahasia. Pasal 7, anggota wajib menjaga rahasia yang dipercaya kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dan sampai dengan masalah tertentu sudah dinyatakan terbuka untuk umum. Bagian ke-7, kedisiplinan. Pasal 8 ayat 1, anggota harus hadir dalam setiap rapat yang telah menjadi kewajibannya. Anggota yang tidak menghadiri setiap rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai keterangan yang sah dan pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi. Anggota dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian rapi, sopan, dan resmi. Anggota harus aktif selama mengikuti rapat terkait dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Anggota dilarang menyimpan, membawa, menyalahgunakan narkoba dalam jenis serta bentuk apapun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian ke-8, hubungan dengan konstituen dan masyarakat. Pasal 9 ayat 1, anggota harus memahami dan menjaga kemajemukan yang terdapat dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, maupun pilihan politik. 2. Anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya. 3. Anggota harus mendengarkan dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam rapat atau acara DPR. Anggota harus menerima dan menjawab dengan sikap penuh pengertian terhadap pengaduan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Bagian ke-11, perjalanan dinas. Pasal 10 ayat 1, anggota DPR melakukan perjalanan dinas ke dalam atau ke luar negeri dengan biaya negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjalanan dinas sebagai dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Anggota
tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau biaya sendiri. Bagian ke-10, independensi. Pasal 11, anggota MKD harus bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksi atau pihak lain yang melakukan fungsi tugas dan wewenangnya. 2. Anggota pimpinan fraksi atau pimpinan DPR dilarang melakukan upaya intervensi terhadap putusan MKD. 3. Dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya, anggota tidak diperkenankan memenuhi panggilan penegak hukum tanpa ada persetujuan tertulis dari MKD kecuali ditentukannya lain oleh undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian ke-11, pekerjaan lain di luar tugas kedewanan. Anggota wajib mendahulukan fungsi tugas wewenang sebagai anggota. Bagian ke-12, hubungan dengan wartawan. Pasal 13, anggota wajib menjaga hubungan profesional dengan wartawan. Anggota dapat menjelaskan kepada wartawan mengenai data informasi yang didapatkan dalam rapat kecuali yang bersangkutan tidak menghadiri rapat serta dalam informasi rapat tersebut memiliki bersifat rahasia. Anggota harus selektif melayani. 1. Permintaan menjelaskan berupa pendapat, pemikiran, dan gagasan jika diajukan pertanyaan oleh setiap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan. Dan yang kedua, permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran, dan gagasan yang juga diajukan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan peliputan pers. Bagian ke-13, hubungan dengan tamu di lingkungan DPR. Pasal 14, anggota wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu. 2. Anggota wajib menerima dan melayani tamu yang terdaftar di unit Sekretaris Jenderal DPR sesuai dengan tata cara penerima pelayanan tamu. 3. Anggota wajib menerima dan melayani tamu di tempat yang memenuhi persyaratan dengan tata cara penerimaan melayani tamu. 4. Anggota dilarang menerima tamu yang dianggap tidak memenuhi aturan di gedung DPR selama tamu berada di gedung DPR. Bagian ke-14, hubungan antara anggota dengan alat kelengkapan DPR. Pasal 15, sesama anggota DPR saling menghormati dan saling menghargai fungsi tugas. Anggota wajib menjaga hubungan yang profesional dengan pilihan alat kelengkapan DPR. MKD dapat meminta keterangan dan berkonsultasi dengan pimpinan alat kelengkapan DPR terkait dengan permasalahan pelaksanaan fungsi martabat, kehormatan, citra, kredibilitas DPR. Bagian ke-15, etika persidangan. Pasal 16 ayat 1. Anggota wajib memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam peraturan DPR yang mengatur mengenai tata tertib. 2. Anggota MKD dalam menyampaikan pendapat dalam sidang MKD kepada sesama anggota MKD dan pimpinan MKD harus didahulukan dengan sebutan yang mulia. Anggota yang diperiksa dalam sidang MKD ketika menyampaikan keterangannya pimpinan sidang harus dimulai dengan sebutan yang mulia. Pimpinan anggota MKD dalam sidang MKD harus menggunakan pakaian sipil lengkap. Pasal 17, untuk menjaga kelancaran rapat, anggota dalam melaksanakan interupsi. A. Harus mengikuti giliran sebagaimana diatur dalam pimpinan rapat dan tetap duduk pada tempat yang telah disediakan dan berbicara setelah dipersilakan oleh pemimpin rapat. 2. Menjaga kelancaran rapat. Untuk menjaga martabat kehormatan DPR, anggota dilarang 1. Mendekati meja pimpinan rakyat, berkata kotor, merusak barang inventaris DPR, menghina dan merendahkan pimpinan rapat dan sesama anggota. 3. Pimpinan dapat memberikan kesempatan bagi anggota DPR berbicara sebagai diatur dalam tata tertib. Bagian ke-16, hubungan dengan tenaga ahli, staf administrasi anggota, dan sekretaris jenderal. Pasal 18 ayat 1. Anggota dilarang melakukan diskriminasi dalam hal penentuan tenaga ahli dan staf administrasi anggota serta pemberian kompensasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota dilarang mengangkat keluarga sebagai tenaga ahli dan staf administrasi anggota. 3. Anggota harus memperlakukan tenaga magang dan relawan secara profesional. 4. Anggota dilarang melakukan hubungan yang tidak proporsional dan tidak profesional baik dengan tenaga ahli, staf administrasi anggota maupun pegawai di lingkungan Sekretaris Jenderal DPR. Anggota dilarang mengutus tenaga ahli, staf administrasi anggota atau pegawai Sekretaris Jenderal DPR untuk mewakili rapat dan pertemuan yang menjadi fungsi, tugas, dan wewenangnya. Mungkin sekian yang dapat saya baca. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.